Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat selalu, Tabib Pun. Ya, Pun. Saudara-saudara mahasiswa program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk mata kuliah Hak Atas Kekayaan Intelektual atau HKI, yang dalam bahasa asingnya Intellectual Property Rights atau IPR. Anda mempelajari ini, saya harap Anda bisa sebelumnya membaca buku-buku tentang Intellectual Property Rights. Kalau di kelas S2 sebaiknya buku-bukunya yang berbahasa asing. Tapi kalau tidak bisa, ya Anda beli buku-buku bahasa Indonesia, tapi lihat pengarangnya. Jadi kalau pengarangnya itu Anda tidak kenal, maka Anda lihat daftar pustakanya. Daftar pustaka buku itu dilihat. Gitu. Jadi kalau daftar pustakanya dominan buku-buku bahasa Indonesia, jangan dibeli. Berarti dia menyadur dari kiri, kanan, dan depan. Jadi itu. Oke. Itu di buku, jadi literatur. Lalu jangan lupa membaca jurnal-jurnal. Karena salah satu output yang diharuskan keluar dari Magister Ilmu Hukum ini selain dari tesis adalah artikel yang ditulis di jurnal. Apakah itu jurnal nasional Sinta 1, 2, 3, 4, 5 ataupun di jurnal internasional yang terindeks Scopus. Apakah itu Q1, Q2, Q3 atau Q4. Seperti itu. Nah, saya berharap bahwa kuliah di S2 ini tidak hanya kuliah kelanjutan dari S1. Kalau cuma hanya kuliah kelanjutan dari S1, ya kenapa harus ngambil di Fakultas Hukum Unila? Gitu. Oke. Lebih baik cari aja di tempat lain, di mana tempat itu bisa cepat Anda memperoleh gelar magister hukumnya, dibandingkan harus di Fakultas Hukum Unila. Oleh karenanya Anda harus serius mempelajarinya. Bagaimana cara belajar yang bagus? Ya harus punya waktu. Semua orang dikasih waktu 1 kali 24 jam. Tidak ada satu manusia pun di Indonesia ini, sehebat apapun dia, pasti dikasih waktu 1 kali 24 jam. Tapi persoalannya, kita itu menggunakan 1 kali 24 jam itu dengan baik atau tidak. Nah, untuk mahasiswa S2 dan S3, sebaiknya Anda menggunakan minimal 2 jam di depan laptop Anda, 2 jam di depan komputer Anda, 2 jam di handphone Anda, Android Anda. Seperti itu. 2 jam untuk apa 2 jam itu? 2 jam itu untuk mendownload semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Mendownload semua aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia. Mendownload apa yang menjadi materi-materi dari kuliah-kuliah ini. Seperti itu. Masukkan ke dalam folder-folder tertentu. Oh, saya sekarang kuliah hak atas kekayaan intelektual. Maka saya akan nulis di folder komputer saya akan nulis di folder laptop saya akan nulis di folder Android saya yang canggih luar biasa itu, bahkan tidak cuma 1, ada yang pegang 2, ada yang pegang 3, gitu. 1 khusus, gitu, khusus untuk kuliah. Oke, seperti itu. Jadi kita serius, gitu. Sebab lawan kita bukan magister hukum UBL, bukan magister hukum Saburai, bukan magister hukum Tulang Bawang, bukan magister hukum Kota Bumi. Lawan kita itu adalah magister hukum yang ada di luar sana. Seperti itu. Oleh karenanya, Anda harus serius mempelajarinya. Demikian juga terhadap mata kuliah hak atas kekayaan intelektual.
Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya Anda masuk kuliah ini, oh hari ini kuliahnya Prof. Hamzah ya, udah masuk kuliah saja. Kita tidak mempersiapkan diri, gitu. Waduh, gue lagi di jalanan ini, gimana ini kuliahnya? Gitu. Seolah-olah kuliah itu hanya tampil di depan layar, tampil di depan muka, gitu, tanpa ada simbiosis mutualisme dari perkuliahan tersebut. Oke. Nah, kita lanjutkan di materi apa ini hak atas kekayaan intelektual. Jadi begitu kita bicara hak kekayaan intelektual, maka kita harus tahu hak itu apa, gitu, ya kan? Kekayaan itu apa? Intelektual itu apa? Gitu. Karena apa? Karena itulah jagonya mahasiswa, jagonya sarjana hukum, jagonya magister hukum, jagonya dokter hukum, jagonya profesor hukum itu adalah pada saat dia mampu menerjemahkan, mampu menafsirkan terminologi-terminologi yang dia peroleh dari ubi societas ubi ius. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Berarti hukum-hukum yang ada di masyarakat itu, dia harus mampu menafsirkannya tersendiri. Gitu. Jadi jangan sampai Anda kuliah hak atas kekayaan intelektual, Anda tidak tahu hak itu apa. Waduh, di mana ya hak itu ya? Siapa yang ngomong hak itu ya? Hak itu apa? Oh, langsung ngarang. Gitu. Ngarang itu hak adalah bla 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 bla. Hak adalah bla 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 bla. Padahal dia adalah sarjana hukum. Bagaimana mungkin seorang sarjana hukum kalau dia bertahan terhadap sebuah argumentasi hukum asalnya dari ngarang. Gitu. Tidak boleh asalnya dari ngarang. Apa maksudnya ngarang? Buah pikiran dia sendiri. Padahal dia sarjana hukum. Tidak mungkin seorang sarjana hukum mengeluarkan buah pikirannya sendiri. Dia pasti bersumber pada hukumnya. Itu baru sarjana hukum. Itu baru magister hukum. Itu baru dokter hukum. Itu barulah profesor hukum. Seperti itu. Apa itu sumber hukumnya? Oh, sumber hukum yang pertama itu adalah sumber hukum Wellbron, sumber hukum Ken-Brown, sumber hukum formil, sumber hukum material. Jadi konsep-konsep itu sudah ada di kepala. Kalau konsep itu nggak ada di kepala, ya udah kita jadi sarjana hukum seperti sarjana-sarjana yang lain, gitu. Tidak ada maknanya. Jadi bahasa Lampung saya ngerame-rame gawah. Jadi kalau jadi sarjana hukum, jadi magister hukum, ngerame-rame gawah, nah gunja kita huya aja. Gitu. Untuk apa hidup ini? Gitu loh. Kalau cuma mau merame-ramaikan dunia persilatan aja, gitu. Tidak memiliki daya pembeda dari yang lain. Nah, udah, itu orang gila itu beda tipis dengan orang normal. Orang gila makan, kita makan. Orang gila dikasih waktu 1 kali 24 jam, kita dikasih waktu 1 kali 24 jam. Orang gila tidur, kita tidur. Segila-gilanya orang gila, itu nggak mungkin nggak tidur. Dia pasti tidur. Gitu. Tinggal berapa jamnya saja dia tidur. Seperti itu. Jadi kalau kita mau sama kayak orang gila, nah untuk apalah? Gitu. Nah itu pengantar pertama ketika kita belajar di Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum ini. Jadi di dalam hak itu kata Profesor Curzon ada 2. Gitu. Kenapa saya mengatakan Profesor Curzon? Bukan mau sok-sokan, bukan. Karena sumber hukum yang terakhir itu adalah doktrin. Doktrin itu pendapat hukum. Pendapat hukum itu dikemukakan oleh siapa? Oleh profesor hukum. Gitu. Jadi kalau dia belum profesor mengemukakan pendapat hukumnya, maka pendapat hukumnya itu tidak bisa digunakan. Minimal pendapat hukumnya itu lemah. Seperti itu. Dibandingkan dikeluarkan oleh seorang profesor hukum. Nah itu. Jadi hak itu kata Profesor Curzon ada 2. Ada hak relatif,
ada hak mutlak, ada hak absolut, seperti itu. Nah, setelah kita melihat keabsolutan dari hak, setelah kita melihat relativitas dari hak, berarti hak itu tidak ada selalu mutlak, tidak ada selalu relatif. Tinggal kita memainkannya. Bagaimana memutlakkan sebuah hak relatif, bagaimana merelatifkan sebuah hak mutlak. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya kita masuk penjara. Kalau kita sudah masuk penjara, kita punya hak mutlak. Apa itu? Hak dipilih dan memilih kita. Sepanjang tidak dicabut, maka dia menjadi hak mutlak. Jadi orang dalam penjara pun bisa dipilih dan memilih. Seperti kecuali dia bisa direlatifkan. Siapa yang merelatifkannya? Yang merelatifkannya itu adalah hakim. Ketika hak itu dicabut oleh hakim, yaitu dilarang menggunakan haknya. Dalam hal ini adalah hak dipilih dan memilih karena hukuman atau kejahatan yang dia perbuat itu sangat buruk bagi hakim menurut penilaian hakim. Jadi kalau kita sudah bicara soal hak atas kekayaan intelektual, maka kita akan berpikir hak-hak yang ada di dalam materi, di dalam kekayaan intelektual itu apa yang dikategorikan sebagai hak relatif, mana yang dikategorikan sebagai hak mutlak. Seperti itu. Jadi hak selesai. Sekarang atas. Atas itu ketinggian atau bukan? Kemana saya mau mencari terminologi atas itu? Apa arti terminologi atas itu? Seperti itu. Oke? Maka kita akan melihat di mana? Pertama kali melihat terminologi-terminologi yang ada di dalam kenyataan hukum, maka kita harus melihat pertama kita melihat ada di kamus. Seperti itu. Kamus mana? Kamus bahasa Indonesia. Karena yang mau digunakan itu adalah terminologi bahasa Indonesia. Kalau atas itu memiliki terjemahan lain dari bahasa Indonesia, saya kuliah di Fakultas Hukum. Berarti ada nggak terjemahan lain atas itu menurut Kamus Bahasa Indonesia? Ada nggak kamus bahasa hukum, kamus hukum yang menerjemahkan istilah atas? Oh ternyata setelah diteliti ada. Atas menurut hukum bukanlah ketinggian. Atas menurut hukum, tidak menurut hukum kekayaan intelektual bukanlah yang dimaksud atas ketinggian. Justru itu adalah alas atau dasar dari adanya intelektual, adanya hak itu. Oke. Jadi hukum atas kekayaan intelektual, kekayaan sekarang. Kekayaan itu apa? Oh, kekayaan itu adalah kebendaan. Kekayaan itu dalam bentuk benda. Di mana diatur persoalan kebendaan? Maka kita akan melihat di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di mana kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa hukum kebendaan itu diatur dalam buku 2. Jadi kalau sampai hari ini Anda nggak punya kitab sucinya orang hukum, 3 kitab suci orang hukum itu nggak ada di rak buku Anda, tidak ada di dalam buku-buku Anda di rumah, maka naif. Jadi seorang sarjana hukum tidak punya kitab suci 3 itu, saya sebut itu sarjana hukum naif. Jadi dia kalau sampai tidak punya kitab undang-undang hukum perdata, dia tidak punya kitab undang-undang hukum pidana, dia tidak punya kitab undang-undang hukum dagang, maka naiflah sarjana hukum itu. Jadi kalau di rak bukunya nggak punya 3 itu, waduh itu udahlah. Lebih baik lebih baik nggak usah lah ngelanjutin ke magister hukum gitu loh. Apakah lagi setelah dia punya, lalu dia tidak memahami 3 buku itu. Kalau sampai dia tidak memahami 3 buku itu, maka di dalam menghadapi opini-opini publik yang mempersoalkan persoalan hukum, bisa dipastikan orang itu akan mengikuti selalu opini publik yang berkembang. Opini publik yang berkembang sekarang ini, yang lagi ribut-ributnya itu adalah soal Omnibus Law. Gitu. Jadi kalau dia tidak memahami 3 buku itu, masih celengak-celenguk bahwa kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu ada berapa buku? Ada 6, Pak.
Ada 5, Pak. Ada 4, Pak. Ada 3, Pak. Ada 2, Pak. Berarti patut diragukan kesarjanaan hukumnya itu. Kalau masih celengak-celenguk bicara soal kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ternyata kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu terdiri dari 4 buku. Buku pertama tentang orang, buku kedua tentang benda, buku ketiga tentang perikatan, buku keempat tentang pembuktian dan daluarsa. Apal nggak? Apal. Anak S1 semester 2, saya tanya hafal. Bahwa kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu terdiri dari 4 buku. Buku 1 tentang orang, buku 2 tentang benda, buku 3 tentang perikatan, buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa. Tapi persoalannya, di dalam hak kekayaan intelektual ada benda di situ, yaitu yang disebut dengan kekayaan. Lalu benda itu dipilah menjadi berapa? Benda itu di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dipilah menjadi 2. Pertama, benda yang disebut dengan benda bergerak, benda tidak bergerak. Otaknya main, otak nakalnya mulai berkeliaran, menjaring semua tentang kebendaan. Ada nggak benda bergerak-gerak? Seperti itu. Nah, itu namanya akal. Itu namanya akal. Jadi, akalnya akan menuntun, oh ada benda bergerak-gerak, jangan jorok dulu berpikir, gitu loh. Ada benda bergerak-gerak itu apa? Telunjuk saya. Telunjuk saya ini bergerak-gerak. Tapi apakah ini yang dimaksud dengan kekayaan dalam konsep kebendaan yang dimaksud di dalam buku 2 KUH Perdata? Jadi pergerakan ini, pemaknaan ini, penafsiran ini pun harus Anda lakukan dalam setiap bukunya. Buku 1 tentang orang, kenapa disebut buku? Buku 2 tentang orang, kenapa disebut buku? Buku 3 tentang orang, tentang keperikatan, kenapa disebut buku? Buku Buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa, atau itu bagaimana? Apa itu tentang buku? Kenapa disebut buku? Kenapa di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada dibagi menjadi 3 buku? Kenapa di dalam hukum dagang dibagi jadi 2 buku? Kenapa enggak bab? Kenapa tidak pasal? Seperti itu. Oke. Kalau seperti ini pun Anda tidak bisa menjelaskannya, itu yang saya katakan, belajar lagi, nak. Jangan nggak belajar. Baca buku itu, baca buku itu, baca buku itu. Nabi Muhammad SAW itu 3 kali diperintahkan Jibril membaca. Baca itu Muhammad. Kata Nabi Muhammad, jawablah Jibril, saya nggak bisa baca. Gitu. Baca itu Nabi Muhammad. Bala, saya tidak bisa membaca, saya buta huruf. Baca itu Muhammad. Maka dijawabnya, dituntun oleh Jibril, bacalah atas nama Tuhanmu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dia akan menuntun kamu untuk membaca itu. Barulah saya berpikir bahwa inilah yang menjadi dasar hukum. Kenapa setiap kali membaca Al-Quran harus dimulai dari basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Itulah dasar hukumnya awal untuk dapat dikatakan membaca. Selain dari pemaknaan itu, maka saya pun menerjemahkan, kalau Nabi saja disuruh membaca sampai 3 kali, maka saya bukan anak Nabi, saya bukan keturunan Nabi, saya bukan sekelilingnya Nabi, saya bukan badan sekelilingnya Nabi, maka saya harus membaca lebih dari 3 kali aturan itu. Jadi kalau saya membaca buku, saya nggak pernah membaca kurang dari 3 kali. Makanya buku saya pasti robek-robek, buku saya pasti koyak-koyak, karena saya nggak bisa membaca gaya Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta itu bukunya, kertas yang terlipat saja dia akan marah besar. Gitu. Nah, saya bukan tipe yang seperti itu dalam membaca buku. Seperti itu. Kalau kita tidak melakukan pembedaan-pembedaan gitu gaya belajar, yaitu saya katakan, maka sarjana hukum kita akan sama dengan sarjana hukum yang lain. Gitu. Magister hukum kita akan sama dengan magister hukum yang lain. Dari lulusan entah berantah, kita nggak tahu. Gitu. Karena ketika kita sudah menyandang gelar SH, MH, gitu, maka tidak disebutkan di situ SH Fakultas Hukum Unila, SH Fakultas Hukum UI, SH Fakultas Hukum UGM, nggak ada.
semuanya SH gitu. Oke. Begitu juga magister hukum. Begitu kita menyandang gelar magister hukum, semuanya sama. Lalu di mana kalau gitu pembedanya? Pembedanya seperti yang saya katakan tadi. Kualifikasinya seperti apa? Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bendaan. Benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda material dan benda imaterial. Lalu yang dimaksud kekayaan di dalam hak atas kekayaan intelektual itu kekayaan apa yang dimaksud? Kebendaan apa yang dia maksud? Oh, ternyata kebendaan yang dia maksud adalah kebendaan material dan imaterial. Lalu kita akan susun satu-satu. Mana yang dikategorikan sebagai benda material, mana yang dikategorikan sebagai benda imaterial di dalam kekayaan intelektual. Oh, sekarang kita masuk ke berikutnya. Apa itu berikutnya? Berikutnya adalah hak atas kekayaan intelektual, yaitu intelektual. Sekarang intelektual. Apa itu intelektual? Oh, intelektual itu adalah intelek. Gitu. Oh, intelek itu merupakan kata dasar yang harus diterjemahkan bahwa penggunaan atas orang disebut intelektual karena kemampuan dia menggunakan otaknya. Kalau gitu, kita harus tahu otak itu seperti apa. Kalau di Lampung Selatan itu ada otak-otak, gitu. Oh, bukan itu ternyata. Yang dimaksud itu adalah otak yang dikategorikan dalam ilmu psikologi, dalam ilmu kedokteran, dan dalam filsafat ilmu. Bahwa otak itu ada dua, kata Fakultas Kedokteran. Ada otak besar, ada otak kecil. Otak besar itu adalah otak yang menampung semua informasi yang masuk melalui telinga, melalui mata, melalui indera-indera yang dia miliki. Seperti itu. Itu otak besar. Lalu otak kecil itu apa fungsinya? Otak kecil itu mencoba untuk menyeimbangkan semua gerak-gerak, semua informasi yang masuk itu dia seimbangkan. Dia bagi kemana saja itu dengan otak kecilnya itu. Oleh karenanya orang itu kalau dipukul otak kecilnya maka dia pasti rubuh, dia pasti jatuh seperti itu. Karena itu adalah otak keseimbangan, seperti itu. Tapi kalau dia otak besarnya itu tertabrak maka dia akan menjadi pendarahan. Nah itu dalam ilmu kedokteran, gitu. Yang kedua, menurut psikologi, otak juga ada dua. Ada otak kanan, ada otak kiri. Kemampuan memaksimalkan otak kanan, dia akan menjadi ahli matematika. Kemampuan memaksimalkan otak kiri, maka dia menjadi orang yang cerdas di dalam berbahasa. Gitu. Oleh karenanya, rumus sidik jari. Kalau di sini ada polisi nggak di sini? Mahasiswa di sini ada yang polisi nggak? Kalau mahasiswa di sini ada yang polisi, dia akan tahu apa yang saya jelaskan ini. Bahwa sidik jari orang cerdas itu, rumusnya itu pasti sama. Sidik jarinya Habibie. Sidik jarinya Habibie itu 68/68 rumus sidik jarinya. Jadi kalau rumus sidik jari Anda itu sama atas bawahnya, dirumuskan. Kalau Anda sidik jari di kantor polisi, polisi akan ngasih rumus sidik jarinya. Jadi kalau rumus sidik jarinya atas dan bawah itu sama, maka orang itu dikategorikan orang cerdas. Dan polisi pun tahu bagaimana tipe-tipe orang ini ada sakit apa enggak. Gitu. Gitu. Contohnya itu adalah artis Hollywood. Artis Hollywood itu cantik luar biasa, kaya raya, tapi ketika dia masuk ke mall, ternyata kerjaannya ngutil, gitu, ngambil underwear, seperti itu. Setelah dipelajari, ternyata baik sidik jarinya maupun retina matanya menunjukkan dalam ilmu psikologi bahwa dia memiliki kelainan, gitu, yaitu kelainan kebiasaan mencuri seperti itu. Oke, oleh karenanya dia ditangkap tapi dibebaskan. Berikutnya ketika dia melakukan hal yang sama, maka yang membayarnya adalah asistennya.
Nah, ini intelektual. Menurut ilmu psikologi sudah, menurut ilmu kedokteran sudah, menurut filsafat ilmu otak itu pun ada dua. Ada otak akal, ada otak pertimbangan. Fungsi otak akal sama dengan otak besar. Fungsi otak pertimbangan sama dengan otak kecil, yaitu mempertimbangkan semua informasi-informasi yang masuk melalui otak akal. Otak akal ini kadang-kadang brilian, menemukan teori-teori, contoh teori teori gravitasi bumi. Teori gravitasi bumi itu ditemukan oleh otak akal. Lempar-lempar apel di bawah pohon, itu. Lalu otaknya jalan, otak akalnya bilang, ada nggak apel ini saya lempar ke atas tidak jatuh? Gitu. Beberapa kali dia melemparkan apel ke atas, apel itu selalu jatuh. Lalu otak akalnya bermain, dia bilang, ada nggak apel yang lempar di atas ternyata tidak jatuh? Berpikirlah dia memasukkan pertemuan dari otak akal itu masuk ke dalam otak pertimbangan. Maka muncullah teori gravitasi bumi, gaya tarik bumi. Jadi gaya tarik bumi itu dihitung oleh ahlinya, sampai pada titik yang mana dia bisa menarik sebuah benda dari atas ke bawah. Oleh karenanya dia berpikir, oh pantesan bintang itu tidak jatuh. Oh pantesan bulan itu tidak bisa jatuh. Oh pantesan matahari itu tidak jatuh. Ternyata gaya tarik bumi itu tidak sampai ke atas sana. Nah, teori inilah yang dipakai dalam hukum angkasa. Jadi orang yang ahli-ahli hukum angkasa itu berawal dari teori gravitasi bumi ini. Nah, inilah kita melihat bagaimana otak akal itu berkembang. Hak kekayaan intelektual itu diperoleh dari bekerjanya intelektual itu yang disebut dengan hak cipta, hak kekayaan industri dan hak cipta. Seperti itu. Jadi ruang lingkup dari hak kekayaan intelektual itu ada dua ruang lingkupnya. Yang pertama adalah hak cipta, yang kedua adalah hak kekayaan industri. Di mana hak kekayaan industri itu meliputi hak kekayaan industri itu meliputi hak paten, hak hak merek, rahasia dagang, desain sirkuit tata letak terpadu, desain industri, itu adalah bagian-bagian dari kekayaan industri. Lalu kita akan memaknai apa itu hak cipta. Di sini kita mulai masuk ke dalam materi terhadap ruang lingkup hak cipta. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Ini komputer saya lagi. Hak cipta itu adalah hak eksklusif. Di mana keeksklusifan hak itu? Di mana hak itu muncul dari hasil olah pikir manusia yang mampu menciptakan beberapa hak kebendaan yang dikategorikan hak kebendaan itu dalam apa yang disebut dengan hak cipta. Bentuknya seperti apa?
Oh, bentuknya seperti lagu. Bentuknya seperti apa lagi? Oh, bentuknya apa ini dalam bentuk buku dan seterusnya. Itu hak kekayaan intelektual. Jadi secara umum Anda cari. Itu gunanya Anda apa itu punya handphone itu dicari. Mana yang dimaksud dengan hak cipta? Bagaimana bentuk-bentuk dari hak cipta itu? Saya buka materinya. Kalau ada yang pertanyaan silakan. Saya tidak akan memberikan Anda ujian tengah semester, tapi saya memberikan Anda tugas. Tugasnya itu mahasiswa haki ini ada berapa orang nih mahasiswa haki ini? Ada 6 orang. Maka 6 orang itu masing-masing membuat artikel tentang hak kekayaan intelektual. Gitu. Jadi hak kekayaan intelektual itu adalah hak yang timbul atas hasil olah pikir otak manusia. Jadi kalau orang nggak punya otak, nggak mungkin akan ketemu kekayaan intelektual itu. Tidak mungkin dia punya hak itu. Oleh karenanya, yang bisa dipastikan orang itu harus punya otak yang menghasilkan suatu produk. Hasil dari olah otak itu, olah pikir otak itu menghasilkan sebuah produk. Produk itu atau proses dari olah pikir itu, maka dia memperoleh apa yang berguna untuk manusia tersebut. Sebentar ya, saya coba masuk lewat komputer. Tidak lewat handphone ini lagi. Karena komputer saya hang. Jadi nanti tugasnya mulai dari sekarang, mulai dari nanti malam, Anda coba merangkai atau melihat-lihat di dalam buku mana hal-hal yang menarik dari hak atas kekayaan intelektual itu. Lalu dibuatkan artikelnya. Jadi mulai nanti malam, Anda membuat artikel itu, artikel yang topiknya tentang hak kekayaan intelektual, lalu di mana dilihat di jurnal Cepalo boleh, di jurnal Fiat Justisia Fakultas Hukum juga bisa dilihat template-nya. Jadi template-nya bisa dilihat di situ. Secara umum, dapat dikatakan bahwa objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia, sebagaimana saya jelaskan tadi. Sejarahnya saya kira nanti kita jelaskan soal sejarah munculnya intellectual property rights. Ini sebenarnya lebih berkembang di Amerika Serikat. Gitu. Negara-negara liberal itu
itu mencoba melindungi hak atas kekayaan intelektualnya, yang produknya itu, produk dari kekayaan intelektual itu berada di negara-negara berkembang. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Mas Rahim. Bisa melihat sharean saya enggak ya? Halo? Belum tercantum, Pak. Share screen-nya belum tercantum. Ya. Baik, kita lanjutkan kuliah kita. Jadi kalau dilihat dari dari slide ini, kita ngelihat apakah hak kekayaan intelektual itu yang disingkat dari ini saya sudah jelaskan tadi. Yang kedua adalah kekayaan intelektual itu adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir otak manusia. Saya sudah jelaskan tadi, gitu. Jadi kalau kalau kita itu tidak punya otak, maka tidak akan diperoleh sebuah produk itu atau proses yang berguna untuk manusia itu. Oke. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia itu. Jadi kalau dia tidak lahir, kalau dia tidak timbul, masih ada di dalam otaknya, maka hak kekayaan intelektual, rezim hak kekayaan intelektual itu tidak bisa menjangkaunya. Saya kasih contoh gini,
Kalau Anda nyanyi 1000 lagu, tetapi di dalam kamar mandi, maka rezim hak cipta tidak bisa menjangkau Anda. Oke? Paham ya? Tapi kalau Anda menyanyikan 3 lagu, lagu Roma Irama, ya, lagu Roma Irama, lalu Anda dibayar dengan sejumlah uang seperti gayanya organ tunggal, maka rezim kekayaan intelektual dalam hal ini hak cipta akan mengenakan Anda. Anda harus bayar royaltinya kepada Roma Irama. Karena apa? Karena sudah bernilai ekonomis. Gitu ya. Oke. Jadi Anda tidak bisa mengklaim sebuah lagu, tapi lagu itu masih ada dalam otak Anda. Contoh, Saudara Made Budi nyanyi kata Dharma Saputra, kata, wah itu lagu saya Made. Dari mana kamu mengatakan itu lagu kamu? Kata Made. Saya itu kayaknya pernah deh nyanyiin lagu itu. Orang saya bisa buktiin kok. Gimana buktiinnya? Gitu. Oke? Jadi dia tidak bisa mengklaim itu lagu dia kalau masih ada dalam pikirannya. Oleh karenanya, rezim hak kekayaan intelektual jangan sekali-kali Anda demonstrasikan sebelum Anda daftarkan. Karena rezim hak kekayaan intelektual itu memperoleh perlindungan hukumnya kalau sudah didaftarkan. Oke? Kalau belum didaftarkan, maka Anda tidak memperoleh perlindungan hukumnya. Walaupun Anda mengatakan itu adalah karya saya. Oke? Seperti itu. Oke? Nah, ini jadi karya-karya itu harus timbul dan lahir. Oke? Dan bernilai ekonomis. Saya ingatkan sekali lagi, filosofi hak kekayaan intelektual ini muncul di negara-negara liberal. Sebenarnya hak kekayaan intelektual ini tidak cocok untuk orang Indonesia. Kenapa saya katakan tidak cocok? Karena ini terbukti dari kasusnya. Kasus siapa? Kasusnya Gesang. Gesang itu yang menciptakan lagu Bengawan Solo itu pernah dibayar oleh PT Wafin. Karena PT Wafin mengiklankan apa ini pipa plastiknya itu, pipa air plastiknya itu, dengan menggunakan lagu Gesang. Pada waktu itu masih zaman-zamannya ringtone, belum ada video seperti gaya Android sekarang. Pada masa itu Gesang dibayar. Dibayar berapa? Dibayar 225 juta pada waktu itu. Royaltinya akibat PT Wafin itu menggunakan lagu Bengawan Solo. Air mengalir sampai jauh. Seperti itu. Hanya beberapa menit saja itu. Digunakan dalam iklan di televisi. Lagu Bengawan Solo itu dipakai oleh PT Wafin. Apa yang terjadi? Yang terjadi Gesang menolaknya. Kanggo opo? Aku kui menciptakan lagu Bengawan Solo kui karena saya punya kenangan dengan Bengawan Solo. Saya ini lahir di tepian Bengawan Solo. Saya berharap dengan saya menciptakan lagu Bengawan Solo dan dinyanyikan lagu ini Bengawan Solo ini oleh orang-orang itu, maka saya berharap mereka bisa menjaga kemurnian, keaslian dari Bengawan Solo ini. Saya tidak pernah minta dibayar seperti itu. Nah, inilah lagu Bengawan Solo yang menurut saya ini ciri asli orang Indonesia. Ciri asli orang Indonesia yang mana? Yang belum terkontaminasi oleh sifat-sifat liberalisme. Seperti itu. Kalau yang sekarang sudah masuk dalam kategori liberalisme. Seperti itu. Contohnya siapa? Contoh yang justru sebaliknya dari Gesang adalah pemain sinetron Gerhana.
ada pemain sinetron Gerhana yang pusing itu. Peggy Melati Sukma. Peggy Melati Sukma itu mendaftarkan. Dia mendaftarkan apa itu ikon dia yang mengatakan pusing. Gitu. Dia daftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Akibatnya apa? Siapa saja yang menggunakan ringtone pusing itu, maka bayar royaltinya kepada Peggy Melati Sukma. Nah, itu perbedaan orang Indonesia masa lalu, produk masa lalu dengan orang Indonesia produk yang sekarang. Seperti itu. Bukan berarti saya mengatakan yang sekarang ini mata duitan. Bukan. Dia sudah terkontaminasi. Gitu. Bukan lagi orang Indonesia yang memiliki ciri khas komunalnya itu. Seperti itu. Bahkan di Lampung pun ciri komunal itu sudah semakin memudar, ya. Sudah seolah-olah sudah akan hilang, gitu ya. Gitu. Kalau dulu itu kalau orang dibegal, gitu, orang mau merampok, mencuri, orang Lampung itu tidak akan pernah mencuri rumahnya orang Lampung. Sesama orang Lampung itu tidak akan saling mencuri. Tapi kalau sekarang, gitu, jangan harap, gitu. Kita sudah ngomong Lampung, disuruh tinggalin motor kita tuh. Saya nggak peduli, yang penting tinggalin motor itu. Kalau nggak tuh saya tembak, pakai pistol dari Padang Ratu itu. Nah, jadi orang Lampung pun sekarang sudah terkontaminasi. Tidak ada lagi apa itu pernyataan yang ini badan sekelik, ini serundo, ini sahabat. Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada. Jangan-jangan orang Lampung yang ada di kelas ini pun nggak tahu mana kategori badan sekelik, mana yang sekelik, mana yang serundo, mana yang sahabat. Seperti itu. Sekarang ini sudah pakai konsideran, nggak lagi mengingat, menimbang, memutuskan. Konsiderannya itu adalah pokoknya. Nah, udah kalau orang Lampung sudah ngomong pokoknya, itu udah nggak perlu lagi kita ikutin aja, gitu. Kemana maunya ikutin aja. Karena konsideran mengingat, menimbang, memutuskan itu sudah tidak digunakan lagi. Begitu. Jadi nggak cuma ingat lagi segala dunia, ya kan? Kalau dia udah ngomong pokoknya, udah kasihin aja udah. Gitu. Atau kita menghindar dari perdebatan itu. Nah, ini kita mempelajari hak kekayaan intelektual itu satu demi satu kita pahami dengan baik, satu demi satu kita lihat dengan baik, seperti dia. Lalu kita akan memasukkan dalam ruang lingkup kekayaan intelektual, di mana ruang lingkup kekayaan intelektual itu terdiri dari kekayaan industri. Kekayaan industri itu terdiri atas paten, merek, desain industri, sirkuit tata letak terpadu, rahasia dagang, lalu varietas tanaman, perlindungan terhadap varietas tanaman, PPT ini. Yang kedua, lingkup yang kedua adalah lingkup besarnya, yaitu hak cipta, yang mencakup hak cipta dan hak yang terkait dari hak cipta itu sendiri. Jadi ini dipilah jadi dua. Kalau Anda ditanya, lingkup hak kekayaan intelektual itu terdiri dari kekayaan industri, yang kedua hak cipta. Apa yang membedakan keduanya? Yang membedakan keduanya keeksklusifan dari hak tersebut. Yang kedua adalah perlindungan hukum terhadap hak-hak tersebut. Kalau hak cipta itu bisa diwariskan. Karena perlindungan hukumnya itu sampai 50 tahun sejak 50 tahun sejak yang memiliki karya ciptanya itu meninggal. Begitu. Berarti dia bisa diwariskan kepada ahli warisnya. Siapa ahli waris yang ditunjuk untuk mengelola hak kekayaan intelektual itu dalam bentuk hak cipta. Sedangkan paten, merek, desain industri, lalu sirkuit tata letak terpadu ini, rahasia dagang, varietas tanaman, itu memiliki perlindungan hukum terbatas. Rata-rata 10 tahun untuk paten sederhana,
15 tahun untuk paten. Seperti itu. Dan paten sederhana tidak boleh diperpanjang, sedangkan paten itu boleh diperpanjang 1 kali. Begitu juga dengan merek, desain industri, dan seterusnya ini. Ini konsep-konsep dari ruang lingkup kekayaan intelektual. Sebuah produk tunggal tidak berarti hanya mempunyai satu jenis perlindungan HKI. Kalau Anda sudah dalam praktek, kita akan melihat bahwa tidak selalu satu produk itu didaftarkan satu rezim HKI. Bisa saja satu produk itu berbagai rezim HKI ada di produk itu. Contohnya alat-alat elektronik yang ada di gambar ini. Yang ada di gambar ini, dia mendaftarkan paten dari alat elektroniknya, dia mendaftarkan mereknya dari elektroniknya, apakah dia Canon, apakah dia Nokia, apakah dia XP, apakah dia Apple, ataukah dia Sanyo, dan seterusnya. Lalu desainnya, desain industrinya dia daftarkan. Lalu hak ciptanya, yang terakhir adalah sirkuit tata letak terpadunya, dia daftarkan juga. Jadi kalau ada di dalam elektronik ini ada kepingan yang ada apa itu? Ada ininya. Ada kepingan yang ada apa itu? Ada PCB. Apa itu? PCB. Ada timah-timah putih itu. PCB. Itu ya. Di situ itu yang disebut dengan tata letak sirkuit terpadu. Nah, itu memiliki daya pembeda dari masing-masing elektronik. Walaupun sama-sama Android, tapi sirkuit tata letak terpadunya antara Android Samsung dengan Android Apple, dengan Android apa itu Oppo, dengan Android apa lagi ini? Handphone Cina itu apa namanya? Apa handphone Cina itu? Xiaomi. Nah, seperti itu. Nah, itu sirkuitnya berbeda. Bisa desainnya kita secara kasat mata mungkin tidak melihat pembedanya. Tapi sebenarnya itu ada pembedanya. Seperti itu. Ya, apakah teknologinya atau daya lengkungnya atau sudutnya? Gitu. Seperti itu. Dia memiliki pembedanya. Jadi satu produk bisa saja berbagai rezim didaftarkan untuk memperoleh perlindungannya. Memang metode atau penggunaan perlindungan hukum itu ada 2 rezim. Yang satu namanya first to file, yang satu first to event. Indonesia pernah menggunakan first to event, yaitu siapa yang menemukan pertama kali, dia memperoleh perlindungan hukumnya. Tapi belakangan Indonesia kesulitan. Karena apa? Karena terlalu banyak ragam hak kekayaan intelektual Indonesia yang tidak memiliki nama. Seringkali ada lagu penciptanya tidak ada, anonim. Gitu. Ada buku penciptanya tidak ada, anonim. Seperti itu. Akibat kesulitan seperti itu, akhirnya Indonesia dalam rezim-rezim HKI berikutnya sampai yang terakhir ini tidak lagi menggunakan first to event untuk perlindungan hukumnya, tapi menggunakan first to file, yaitu siapa yang mendaftarkan pertama kali file tersebut, maka dia diberikan perlindungan hukumnya. Oke? Jam berapa nih? Oke, saya cukupkan sekian pemantik kita di dalam kuliah hak kekayaan intelektual. Karena saya memiliki pekerjaan lain, saya harus tinggalkan Anda untuk kembali ke ke pekerjaan Anda masing-masing. Yang saya menekankan segera membuat artikel Anda, setidak-tidaknya mulai nanti malam Anda sudah buka-buka buku-buku Anda tentang hak kekayaan intelektual. Ingat sekali lagi, saya minta
Anda punya 3 kitab suci orang hukum itu. Yang kedua, Anda harus punya buku-buku hak kekayaan intelektual. Gitu. Akan lebih baik kalau artikel Anda itu akan menjadi sebuah tesis. Nanti kita lihat dalam perkembangannya, ya. Kita lihat dalam perkembangannya. Okay. Apakah betul Anda menggunakan otak Anda atau Anda menggunakan copy paste yang tidak hati-hati. Kurang lebih saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.